Misalnya biasanya kita ngeloloh kan pakai pur basah seperti ini nih, adonan pur basah seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ngeloloh seperti biasa kan cuman ini langsung. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya subscribe dulu channel Sukamdi ya guys. halo semua, jumpa lagi bersama saya Sukamdi dan masih tetap di channel Sukamdi. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman lagi teman-teman. Jadi ada teman yang menanyakan, Mas, bagaimana caranya merubah pakan untuk burung yang tadinya pur basah menjadi pur kering? Caranya sangat mudah teman-teman. Sebenarnya banyak cara, namun yang akan saya sampaikan ini cuman salah satu cara yang selalu saya pakai. Saya itu kalau membuat burung agar mau makan pur kering, cepat pur kering atau merubah pur kering, itu tergantung yang akan kita rubah. Misalnya sejak dari loloan atau yang sudah makan sendiri tapi masih pur basah untuk merubah pur kering gitu. Jadi kalau misalnya dari loloan, ini yang mau saya sampaikan yang dari loloan dulu ya teman-teman. Misalnya biasanya kita ngeloloh kan pakai pur basah seperti ini nih, adonan pur basah seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ngeloloh seperti biasa kan cuman ini langsung. Nah, berhubung kita mau merubah agar langsung pur kering, jadi caranya ini jangan pernah taruh di mari ya teman-teman. Jadi ini selalu di luar. Nah, ini disendok seperti segini dikit. Lalu ini dimasukkan ke pur kering. Nah, caranya seperti ini. Sebentar. Ini biar mudah saja, tapi harusnya di sini teman-teman. Ini di dalam sini. Jadi saat nantinya kita nyendok pakan itu burungnya ngelihat gitu. Nah, ini kan tadi ada sendoknya, ini ada pur basah sedikit. Jadi ini diginiin. Nah, ngambil begini loh. Nah, ini kan sudah ada pur kering nih. Baru ini diloloskan begitu. Nah, itu tiap hari seperti itu. Itu nanti nggak lama itu kalau dia mulai makan pasti makannya langsung pur kering, nggak usah pakai pur basah. Itu teman-teman. Itu caranya yang pertama kalau misalnya kita mau merubah pur dari pur basah langsung pur kering, tapi ketika burung masih loloan. Nah, kalau burung yang sudah makan sendiri, misalnya burung ini sudah makan sendiri tapi pur basah ini teman-teman. Jadi caranya ya begitu, hampir sama, cuman nggak usah diloloskan. Misalnya begini. Nih ada 2 pur ya. Ini aturan di dalam kurungan ya teman-teman ya. Jadi pur basah ini kita ngambil dikit aja, kira-kira kurang lebih setengah sendok lah gitu. Kita tumpangin di atasnya begini. Nah, ditumpangin begitu aja. Nah, kurang lebih segitu. Baru ini ditaruh di dalam kurungan. Tuh. Jadi nanti saat dia makan pur basahnya habis, pasti dia langsung makan pur keringnya gitu teman-teman. Jadi mudah kok teman-teman, jadi sangat mudah. Tapi kalau mau didiamkan saja, nanti misalnya dia rubah sendiri, ya udah dikasih 2 macam pur aja. Misalnya ini nih, ini yang satu di sini begini, yang satu di sebelahnya lagi kayak tadi itu loh. Nah begini, nanti dia otomatis sudah ini teman-teman, sudah mau makan pur kering sendiri. Nah, untuk memutuskan nggak dikasih pur basah saat bagaimana Om? Nah, kita ngelihat dari segi pakan ini aja. Kalau pakannya ini berkurangnya cepat atau cepat habis, berarti sudah kenceng makan pur kering. Lalu ini nggak usah dibuatkan, nggak usah dikasih gitu teman-teman. Tapi catatan ya teman-teman, kita melakukan seperti tadi tetap diperhatikan. Jadi jangan sampai dilepas total, tetap diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita paksa untuk memakan pur kering yang treatment tadi kita pakai, pur kering ini kita kasih pur basah sedikit. Nah, kita perhatikan saat pur basah itu sudah habis, adonan yang basah itu sudah habis, apakah yang pur kering itu lalu dimakan. Jadi kita perhatikan. Dan kalau kita misalnya nggak tahu persis dalam hari itu, misalnya sore hari pas terakhir dalam hari itu, tetap kita kasih pur basah teman-teman sorenya. Jadi semalaman nanti dia biar makan pur basah gitu. Kalau misalnya pakai bohlam sih pasti makan malam teman-teman, pakai bohlam begini gitu teman-teman. Jadi caranya mudah ya. Sebenarnya dulu saya pernah nyampaikan juga
memancing agar burung itu cepat makan pur. Tapi bukan merubah dari pur basah ke pur kering ya teman-teman. Kalau dulu ada yang meminta dibikinkan video, misalnya dapat burung tangkepan hutan untuk mau makan pur bagaimana gitu. Saya dulu sudah pernah buatkan videonya itu teman-teman. Jadi mudah, hanya seperti itu teman-teman treatmentnya, dan itu cepat kok. Kalau kita mau sedikit maksa gitu ya, pasti cepat gitu. Tapi kalau saya nggak pernah teman-teman, jadi buat apa sih, yang penting burung gemuk kalau saya begitu, karena saya ternak gitu. Jadi saya nggak jual beli, jadi nggak maksa burung itu biar cepat dijual pur kering atau makan sendiri, itu enggak. Kalau saya lolos sampai burung itu enggak mau itu. Terus setelah dia mau makan sendiri ya kita kasih dua begini sampai dia bener-bener biar nggak mau sendiri itu pur basahnya begitu. Dan saya selalu begitu. Jadi burung yang di sini itu insya Allah dan alhamdulillah sehat-sehat semua dan gemuk-gemuk teman-teman, karena nggak pernah saya paksa gitu. Jadi biar mau sendiri gitu. Nah misalnya burung jalasuren itu kan kategori burung pemakan buah ya teman-teman. Tapi kalau hasil ternakan rata-rata orang nggak mau memberi buah. Jadi orang yang memelihara burung jalasuren yang baru itu, kok punya saya dikasih buah nggak mau om, itu pasti dari peternak yang nggak mau memberi buah. Kalau saya selalu kasih teman-teman dari muda begini. Jadi waktu ngeloloh pun saya selang-seling. Jadi misalnya sehari kita lolohkan 2 kali itu buahnya, mau pepaya atau pisang gitu. Terus nanti kalau sudah makan sendiri pasti mau makan dia. Begitu juga jangkrik teman-teman. Jangkrik itu kalau nggak dari anakan begini kadang nggak kita kasih, nanti setelah dewasa biasanya juga nggak mau, karena banyak kasus seperti itu. Wah burung saya nggak mau makan jangkrik om, repot. Bagaimana mau naikin ini EF-nya, mau beri EF gitu. Ya mungkin dari kecilnya memang nggak dikasih kali. Kalau burung dari sini rata-rata pasti jangkrik mau, ulat mau, cacing mau, buah mau. Itu pasti kalau yang dari sini teman-teman. Dan ini kosong kan. Jadi kurungannya yang ada bolamnya seperti ini sudah saya cuci tadi tuh. Jadi di sana tuh. Nah, tadi saya cuci karena besok mau buat tempat yang di dalam box. Di dalam box besok saya mau keluarin. Terus ini yang tadinya nempatin kurungan yang ada bolamnya tadi, saya pindah ke sini karena ini nggak ada bolam, dan kurungan saya yang ada bolamnya cuma 2. Gitu. Jadi ini mulai nanti malam ini sudah nggak pakai penghangat lagi. Saya yakin ini sudah aman. Karena ini udah kenceng makan basahnya teman-teman. Tapi kalau masih mau melongoh tetap saya kasih pakan terus teman-teman. Jadi biar gemuk. Dan ini sudah barusan saya ngeloloh itu banyak sudah yang nggak mau gitu, yang nggak melongoh sudah banyak teman-teman. Kalau ini masih. Dan ini ada satu burung yang agak kurang fit ya teman-teman, satu itu. Makan sendiri nggak mau, disuapin cuman sekali 2 kali gitu. Jadi dari awal selalu saya bimbing terus itu. Dan bekasnya itu kurangnya juga nggak banyak itu sentralnya itu. Jadi memang kayaknya itu burung bermasalah dalam organ tubuh dalam itu. Dan saya coba obatin, barangkali sembuh. Kalau nggak sembuh nggak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha teman-teman. Oke teman-teman, saya kira itu dulu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa sedikit membantu dan berguna untuk teman-teman dan dulur-dulur semua. Kalau ada kata yang kurang dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam lestari, salam pas seduluran. Yoi.